Untuk soal menentukan pH suatu asam basa melalui percobaan, kita punya soal seperti ini. Diketahui data percobaan sebagai berikut. Nah, ini percobaannya menggunakan 4 indikator ya. Indikator metil oren, MO, MM metil merah, BTB bromtimol biru, PP indikatornya phenolphthalein. Masing-masing indikator ini sudah punya trayek pH ya dan perubahan warna yang akan muncul pada saat dia dicampurkan dengan larutan yang akan diuji pH-nya. Kemudian di sini ada data percobaan untuk larutan A dan larutan B setelah masing-masing larutan ini dicampurkan dengan MO. Misalnya yang pertama nih untuk larutan A, ketika larutan A ditambahkan metil oren maka muncul warna kuning ya. Ditambahkan metil merah muncul warna kuning, ditambahkan BTB muncul warna biru dan tambah PP muncul warna merah ya. Demikian juga untuk larutan yang beda dengan hasil percobaan yang berbeda. Pertanyaannya, tentukan pH larutan A dan B berdasarkan data warna yang muncul pada saat ditambahkan dengan indikator. Sebelum kita masuk ke pembahasan penentuan pH larutan A dan larutan B, yang pertama dibahas ya, perlu kalian ketahui bahwa pada saat suatu larutan diteteskan indikator, maka kemungkinan warna yang muncul ada 3 ya. Nah, ini saya ambil contoh, misalnya indikator yang dipakai adalah indikator metil oren. Ya, warna yang akan muncul pada saat suatu sampel diteteskan metil oren, kita lihat dari perubahan warna dengan metil oren. Ini kan perubahan warnanya dari merah ke kuning, berarti muncul warna yang pertama kemungkinannya adalah merah. Ya, kemungkinan warna yang kedua adalah muncul warna kuning ya, terbentuk warna kuning. Nah, kemudian yang ketiga adalah gabungan antara merah sama kuning ya, yaitu jingga ya atau oren. Nah, dari perubahan warna ini kita bisa menentukan pH-nya dari trayek pH. Apabila warna yang muncul adalah warna merah, kita lihat merah itu kan di sebelah kiri ya, berarti pH-nya juga di sebelah kiri ya. Jadi kalau di sebelah kiri pH-nya itu adalah kurang. Ya, kurang dari 3,1. Ya, 3,1. Jadi tidak ada pH yang pas dapat angkanya sekian gitu ya. Jadi tidak ada pH-nya 3,1, tidak. Karena ini menggunakan indikator. Kalau pakai pH meter mungkin kita bisa langsung menentukan larutan pH-nya berapa ya. Karena langsung muncul angkanya. Nah, kalau pakai indikator ini bahasanya itu hanya pH-nya itu hanya kisaran, apakah dia di bawah, di atas, atau di antara, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, apabila muncul warna kuning, berarti pH-nya yang kanan. Ya, kalau yang kanan berarti di atas. Jadi di atas atau lebih besar dari 4,4. Terakhir, kalau yang muncul adalah warna jingga itu kan gabungan ya antara merah dan kuning, maka pH-nya itu di antara. pH-nya antara 3,1 sampai 4,4. Nah, tapi antara ini bukan di tengah-tengah ya, yang jelas dia kisarannya antara 3,1 sampai 4,4, mungkin 3,2, mungkin 4 ya, atau mungkin 4,2 gitu. Yang jelas antara 3,1 sampai 4,4. Ya, nah ini cara baca pH dengan indikator ini sama untuk indikator yang lain. Misalnya kalau pakai BTB gitu, berarti yang muncul nanti warnanya bisa kuning, bisa biru, atau gabungan antara kuning sama biru, yaitu hijau. Kalau warnanya kuning yang muncul, maka pH-nya yang kiri kan di bawah 6,0. Kalau yang muncul warna biru, berarti pH-nya di atas 7,6. Kalau warna hijau, berarti antara 6,0 sampai 7,6. Ya, nah kita bahas ya untuk larutan yang pertama. Dengan metil oren ternyata menghasilkan larutan warnanya gitu ya, larutannya berubah menjadi warna kuning. Jadi untuk larutan A dengan metil oren kita dapat pH-nya adalah, kalau kuning berarti di atas ya, nah di kanan gitu. Jadi pH-nya adalah lebih besar dari 4,4. Kemudian yang kedua pakai metil merah, yang dihasilkan warnanya adalah kuning. Nah, kuning juga berarti pH-nya di atas 6,2. Yang ketiga pakai BTB warnanya biru. Oke, pakai BTB warnanya biru berarti pH-nya ini di atas 7,6. Yang terakhir merah pakai PP, berarti di kanan ya.
Jadi kalau pakai PP katanya pH-nya di atas 10,0. Nah, dari 4 data pH ini simpulkan berarti larutan A itu pH-nya berapa gitu. Karena ini semuanya pH-nya itu di atas ya, berarti kan pasti kita pilihnya yang paling besar gitu. Pilihnya yang paling besar. Kenapa pilih yang paling besar? Iya, karena kalau kita memilih pH di atas 10, pH di atas 10 itu kan pasti di atas 7,6, pasti di atas 6,2, pasti di atas 4,4. Tapi kalau kita milih pH-nya yang bawah gitu, kesimpulan pH-nya adalah pH-nya di atas 4,4. Lah di atas 4,4 itu bisa aja 5 gitu. Ya kan? 5 itu di atas 4,4 tapi tidak di atas 10 gitu. Jadi kalau yang memilih kesimpulannya di atas 4,4 tidak mewakili yang lain. Ya, jadi supaya ini terwakilkan semua berarti kita jawab pH-nya di atas 10. Ya, jadi larutan A pH-nya di atas 10. Nah, kalau misalnya tidak bisa pakai cara langsung seperti tadi ya, langsung menyimpulkan pH-nya di atas 10, kita bisa pakai garis bilangan. Ya, ini pakai bantuan. Ya, kita tuliskan angka pH-nya dari yang paling kecil ya. Ini kebetulan udah urut nih ya, 4,4, 60, 62, 76 sampai 10. Jadi kita urutkan yang paling kecil 4,4, berikutnya 6,2, berikutnya 7,6, terakhir adalah 10. Ya, terakhir adalah 10,0. Ya, kemudian kita bikin angkanya yang pertama di atas 44. Nah, kalau di atas itu kan berarti ke kanan ya, kita tarik garis ke kanan. Kemudian yang kedua di atas 6,2. Ya, ini di atas juga, berarti ke kanan juga. Berikutnya 7,6 di atas 7,6. Ini juga sama ya, kita tarik garis ke kanan. Terakhir adalah di atas 10 gitu. Nah, di atas 10. Nah, maka daerah pH-nya yang mana? Yang garisnya paling banyak, mewakili 4-4-nya. Kalau ini kan 1, ini 2, ini 3. Yang ini 1, 2, 3, 4. Nah, berarti daerah pH-nya yang ini. Ya, ini dibatasi dari pH 10 ke kanan. Berarti kesimpulannya adalah pH larutan A di atas 10,0. Ya. Nah, sekarang kita bahas untuk larutan yang kedua, yaitu larutan B. Oke, untuk larutan B, kita punya pakai metil oren, dia warnanya kuning, ya berarti pH-nya di atas 4,4, kemudian pakai metil merah, warnanya jingga. Nah, kalau jingga berarti di antara ya, jadi di antara 4,4 sampai 6,2, berikutnya pakai BTB, dia warnanya kuning, berarti di kiri ya, pH-nya kurang dari 6,0, terakhir pakai PP, dia tidak berwarna, TB ini tak berwarna ya, berarti pH-nya di bawah 8,3. Nah, jadi kesimpulannya kalau yang ini ada di atas, ada di bawah, ada di antara. Kalau ada di bawah 2, maka nanti pilih yang paling kecil gitu, yang ini ya. Jadi yang ini di skip gitu. Ini tidak akan dibawa nih. Jadi yang di bawah 6,0 gitu. Tapi dia harus di atas 44. Ya, harus di atas 44. Kalau yang ini kan di antara 4,4 sampai 6,2. Jadi kesimpulannya adalah pH-nya di atas 44, di bawah 6,0. Ya, atau antara 4,4 sampai 6,0. Atau pakai cara yang tadi, ya kita bikin garis bilangan. Kita tuliskan pH yang paling kecil 4,4. Kemudian ini 4,4 juga udah ada ya. Diwakilkan berikutnya adalah ini 6,0, ini 6,2. Berarti 6,0 duluan. 6,0. Berikutnya 6,2, berikutnya 8,3. Ya, kemudian kita tarik garisnya. pH di atas 4,4 ke kanan ya karena dia di atas. Kemudian yang berikutnya pH di antara 4,4 sampai 6,2. Nah, ini kita tarik garis lagi ya, di antara 4,4 sampai 6,2. Berarti dibatasin hanya sampai sini. Ya, di antara 4,4 sampai 6,2. Berikutnya pH-nya di bawah 6,0. Nah, ini 6,0 nih. pH-nya di bawah 6,0, kita tarik garis ke kiri ya. Berikutnya di bawah 8,3. Ini 8,3 ke kiri. Nah, maka garis yang paling banyak adalah diwakilkan oleh, ya kita hitung ya, ini 2, yang ini 1, 2, 3, 4,
ini kesini udah 3 lagi ya, ini putus. Yang ini 2, yang ini 1. Nah, maka yang paling banyak garisnya adalah 4,4 ya. Sampai, ya ini hanya sampai 6,0. Nah, jadi garisnya ini, daerah pH-nya yang ini. Jadi kesimpulannya, pH untuk larutan B, dia di antara, ya, antara 4,4 sampai 6,0. Atau kita boleh menuliskan dalam pernyataan seperti ini, 4,4 lebih kecil dari pH larutan B, lebih kecil dari 6,0.